Baik teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk ngetes recording ya menggunakan laptop Advan Soulmate 1405. Di sini saya menggunakan software OBS Studio. Nah, di sini untuk OBS-nya sebenarnya software yang berat ya. Nah, di sini menggunakan versi 29.0.2 64 bit. Ini sebenarnya softwarenya berat. Oh ya, di sini untuk settingan resolusi maksimal ya teman-teman. Di sini sama seperti resolusi layar ini ya, maksimalnya 1366 kali 768 ya, pixel. Nah, kemudian di outputnya saya samakan dari atas ya. Kemudian ini sebenarnya maksimalnya 60 fps, tapi di sini saya set ke 30 fps karena nggak kuat ya untuk multitask nantinya. Kalau cuma record sih aman gitu ya, maksudnya buka aplikasi lain gitu ya. Oke. Nah, di sini selanjutnya saya akan coba tunjukin spesifikasinya ya teman-teman. Oke, menggunakan DXDX. Nah, kita tunggu ya. Ya, oke. Nah, ini masih load ke sini ya, jadi lama. Oke, di sini dia menggunakan sistem operasi Windows 11 Home 64 bit dengan manufacturer Advan, sistem modelnya 1405. Prosesornya menggunakan Intel Celeron N4020, CPU 1,10 GHz. Ini untuk single core-nya, dual core. Ini dual core, dual thread ya. Bisa di boost sampai 2,80 GHz. Maaf, sepertinya ini untuk dual core ya teman-teman. Ini nggak tahu, nanti teman-teman cek aja di spesifikasi Intelnya langsung. Kemudian di sini memorinya menggunakan 4 GB RAM single channel ya. Ini masih tersedia satu slot lagi untuk penambahan RAM-nya. Jadi RAM-nya ini menggunakan SODIMM LPDDR4 ya. Kemudian di sini DirectX 12 display, dia menggunakan Intel USD grafik 600. Kemudian VRAM-nya dia menggunakan 128 MB ya, dari total memorinya 2 GB. Ini share memorinya, tapi totalnya menggunakan 4 GB RAM-nya. Ini share-nya ke integrate GPU-nya. Kemudian di sini di sound ya, ini menggunakan Intel Smart Sound teknologi atau Intel SST ya. Ini di Linux kemarin udah saya coba, enggak terdeteksi secara otomatis ya, jadi harus diinstal manual untuk driver soundnya. Oke, kemudian di sound 2 ini mic eksternal yang ini saya pakai. Kemudian di inputnya ya input semua device yang tersambung ke laptop ini gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja sih. Untuk di sini saya tunjukkan juga untuk fitur WiFi-nya. Nah, di sini saya menggunakan router yang 2,4 GHz sih. Jadi di sini sebenarnya untuk laptop ini sudah menggunakan Intel Dual Band Wireless AC ya, atau WiFi 5 dengan tipe 7265 ya teman-teman. Tipenya ini. Jadi ABGN AC ya teman-teman. Oke, jadi ini bisa tersambung ke WiFi 5 GHz gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk WiFi-nya seperti ini.
Dan untuk koneksi Bluetooth dia menggunakan Bluetooth 4.2. Udah lumayan. Dan di sini saya tunjukkan untuk apa namanya itu, boardnya ya, board dari laptop ini teman-teman. Oke, jadi di sini saya udah nyimpan di router gambarnya. Ini saya ambil dari Flash Gadget ya. Oke, jadi di sini tersedia satu slot RAM yang kosong ya. Jadi di sini untuk RAM 4 GB-nya. Kalau di sini di Flash Gadget dia menggunakan RAM merek Adata 4 GB DDR4 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada satu slot SSD ya, untuk SSD M.2 SATA. Ini SATA ya, bukan NVMe teman-teman. Kemudian ini kan kosong ya, karena ini varian yang eMMC gitu, 128 GB. Nah, kalau eMMC dia ada di bagian sini gitu. Jadi ini adalah prosesornya Intel Celeron tadi. Kemudian di sebelah sini itu ada slot, atau bukan slot sih, kayak jalur untuk eMMC-nya gitu ya. Kalau nggak ada eMMC-nya dia tuh kosong gitu teman-teman. Ya, ini sama sih. Nah, ini untuk slot M.2 SATA untuk SSD. Kemudian di sini, nah ini untuk casnya ya, chargernya ya. Nah, di sini chargernya menggunakan 30 watt. Jadi outputnya 12 volt 2,5 ampere. Nah, ini di paket penjualannya tersedia cas ini ya. Jadi lewat DC-in yang seperti di video sebelumnya. Tapi di ini ya, di apa namanya, di live ya, di live launching pas tanggal 15, di situ ditunjukkan untuk casnya itu bisa melalui Type-C nya teman-teman. Jadi bisa menggunakan charging Type-C gitu lewat port Type-C nya. Jadi seperti itu ya. Oke, di sini mungkin ada yang lain lagi untuk portnya mungkin ya teman-teman. Oke, jadi di sini ada Kensington lock, kemudian combo jack, headset, kemudian di sini ada USB 3.0, USB 2.0 ya. Oke, ya seperti ini sih. Yang di kiri ada DC-in ya, ini untuk ngecasnya. Kemudian di sini ada port USB tipe B yang 3.0. Ini ada HDMI, HDMI, kemudian USB Type-C. USB Type-C-nya ini bisa untuk ngecas ya teman-teman. Ini udah ada logo casnya, bisa untuk ngecas gitu. Ya, saya sarankan untuk yang casnya yang support PD ya, atau kalau pakai power bank, power banknya yang support power delivery ya, PD atau power delivery. Nah, kemudian di samping sini ada indikator untuk CPU-nya atau proses berjalannya laptop ini ya, indikator lampu untuk menyala atau matinya laptop ini. Kemudian di sini ada indikator casnya ya, jika berwarna orange dia belum penuh, kemudian penuhnya ya seperti ini, warnanya biru teman-teman. Oke, mungkin udah lama ya, ini udah 10 menitan ya. Mungkin segitu aja untuk video tes recording menggunakan OBS Studio versi 29.0.2 64 bit untuk Windows ya. Nah, bagi teman-teman yang berat bisa menggunakan aplikasi atau software Bandicam teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang udah menonton sampai habis. Sampai jumpa.